Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i ahlihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya minal ulama'i wasyuhada'i wassalihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan muallifi hadzal kitabi wa jami'i arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizatina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini di sini diterangkan sholat-sholat yang disunnahkan untuk berjamaah. Jadi ada sholat sunnah yang dalam syariat itu sunnah untuk berjamaah, dan ada sholat sunnah yang dalam pengerjaannya ini tidak disunahkan untuk berjamaah. Tapi andaikan dilaksanakan secara berjamaah ya tidak ada masalah. Nah, kalau sholat-sholat yang diterangkan berikut ini adalah sholat-sholat yang dalam prakteknya ini selalu dikerjakan bersama, secara berjamaah. Jadi ada 5 sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Yang pertama adalah 2 sholat hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian 2 sholat gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang kelima atau yang terakhir adalah sholat istisqa. Di sini dikerjakan berjamaah karena memang dalam prakteknya, dalam syariat, di samping sholat 2 rakaat, setelah sholat itu disunahkan untuk khutbah 2 kali. Nah, praktek yang dari Rasulullah seperti itu. Bedanya antara sholat id, sholat gerhana, dan sholat istisqa, ini khutbahnya setelah sholat. Kalau sholat Jumat, khutbahnya sebelum sholat. Dulu awal-awal kalau sholat Jumat itu khutbahnya setelah sholat. Ketika Nabi sedang asik-asiknya khutbah, ada rombongan dagang dari mana itu datang, sahabat buyar. Sahabat buyar, Nabi ditinggal sendirian. Ada di masjid. Karena apa? Sahabat ini tertarik dengan dengan rombongan dagang yang dari luar Madinah ini. Akhirnya turun ayat ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru ya. Maka ketika sholat sudah selesai, segeralah menyebar. Nah, dari situ alhasil khutbahnya ini langsung ditaruh sebelum sholat.
Nabi ditinggal khutbah sendirian. Ya kadang-kadang sahabat itu ya unik-unik sahabat itu ya. Meskipun mereka ini derajatnya di atas para wali-wali ya. Nah, tapi kita tidak mengatakan mereka raja wali ya. Burung soalnya raja wali. Tapi tingkatannya di atas para wali ya. Nah, itu mereka juga ya tidak terlepas dari kesalahan. Mereka juga manusia. Nah, tapi berhubung mereka ini memang ditulis oleh Allah, ditakdirkan untuk menjadi sahabat, menjadi kawan dari manusia terbaik, otomatis ya, mereka pasti orang yang terbaik. Ya. Siapapun yang disiapkan untuk Rasulullah, itu pasti yang terbaik. Keluarga yang disiapkan untuk Rasulullah, itu pasti keluarga terbaik. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah Sayyidah Aisyah. Ya. Sayyidah Aisyah ini memang ada sebagian golongan ini menghina Sayyidah Aisyah. Tapi ingat, Sayyidah Aisyah ini dinikahkan kepada Rasulullah, untuk Rasulullah. Ini semuanya ini Allah yang menyuruh. Ketika Nabi ini didatangi malaikat Jibril, ada sebuah daun, ya, daun dari surga. Nah, Sayyidina Jibril ini bilang pada Rasulullah, ini calon istri kamu. Nah, dilihat gambarnya siapa ini. Akhirnya tanya sama Bariroh. Ya Bariroh, ini siapa ini? Oh, ini putri sahabat engkau, sahabat terdekat, putri Abu Bakar. Nah, kalau orang Madura, Mak Radin dah ya. Kok cantik sekali ya, itu ya. Ini juga orang terbaik ya, karena untuk Rasulullah semuanya yang terbaik. Nah, kita kembali pada permasalahan sholat Id. Ya. Ini khutbahnya ini setelah sholatnya. Dan khutbahnya hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat Jumat, khutbah ini hukumnya wajib. Tidak ada sholat Jumat itu yang tidak ada khutbahnya. Kalau tidak ada khutbahnya, otomatis tidak sah. Ya. Karena pengganti sholat zuhur itu pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Nah, tapi ini repotnya kalau orang itu tahu kalau khutbah hari raya itu sunnah. Biasanya ya buyar sebelum selesai. Nah ini ya. Jadi lebih baik orang nggak tahu. Soalnya repotnya ini kalau orang itu sudah meremehkan sunnah itu loh repot ya. Sebenarnya sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Ya. Sunnah itu untuk tambahan amal ya. Tapi dipahami oleh sebagian orang itu salah ya. Ngapain saya ngerjakan yang sunnah-sunnah? Wong yang wajib saja seperti ini sudah cukup ya. Misalkan ya, kalau sholat tasbih dalam rukuk dan sujudnya sholat itu kan sekedar membaca subhanallah 1 kali kan sudah sah. Tumak ninahnya sekedar segitu kan sudah sah. Terus yang disunahkan ini dan 3. Kalau dalam salat berjamaah 3. Kalau 7, nah ini harus persetujuan dari makmum dalam jamaah ya. Nah itu malah dipahami seperti ini. Wong 1 sudah sah kok. Ngapain kok harus 3? Kan enak lebih cepat. Nah ini ya. Malah orang yang sholatnya cepat ini kalau kata Sayyidina Abu Bakar ya seperti pencuri, cepat-cepat ya mencuri dalam sholatnya. Ada sebuah riwayat itu istrinya Sayyidina Abu Bakar sedang sholatnya cepet-cepetan. Ini kok kayak maling sholatnya ya. Nah ini ya, jadi sebaiknya dilakukan sunnah-sunnah ini bukan ditinggalkan. Ya. Nah, kemudian sholat gerhana
matahari dan gerhana bulan. Di Lumajang ini insya Allah ya, gerhana itu terjadinya kan dalam satu daerah itu 33 tahun sekali. Awalnya dulu pas kelahiran saya, tahun 1982 di Lumajang ini ada gerhana matahari total. Ada. Kemudian setelah 33 tahun, pas saya berumur 33, itu ada gerhana matahari lagi. Jadi untuk satu daerah akan terjadi gerhana matahari yang sama itu menunggu selama 33 tahun. Sholat gerhana ini intinya gerhana matahari itu sebenarnya kita itu harus prihatin ya. Enggak malah dibuat yang enggak. Malah ketika ada gerhana matahari ada spanduk atau ada poster itu ada baliho dipasang, hadirilah konser gerhana matahari. Apa-apaan ini? Seharusnya dengan adanya gerhana matahari itu kita prihatin, kita takut kepada Allah. Inilah ya, Allah mampu menghilangkan matahari meskipun hanya sekejap. Nah, padahal matahari adalah makhluk Allah yang paling kita butuhkan sekarang ya. Kita jemur baju tidak ada matahari ya lama keringnya. Mamel. Orang Jawa bilang mamel ya. Nah ini. Kalau gerhana bulan ini tiap tahun insya Allah ada. Cuma bulannya yang berbeda. Nah, dan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan ini unik. Ya. Rukuknya 2 kali di tiap rakaatnya. Nah, mungkin panjenengan pernah ikut ya. Di Habib Umar pernah ada sholat gerhana pernah ya. Di sini kemarin cuma pas saya ke Mbades untuk tahun yang kemarin saya yang imami ya. Untuk rukuknya dan sujudnya ini disunahkan lama ya. Kalau pernah saya baca ya, seingat saya itu membaca tasbihnya itu sekitar 100 kali. Ya cuma kalau dipraktekkan sesuai dengan arahan kitab ya, kalau ada jamaah-jamaah manula ya kasihan. Sholat jamaah 5 waktu aja itu loh, pernah dulu ya, ketika masih baru terjun ke masyarakat, dijadikan imam. Saya sholat, rukuk sujud ini 7 kali membacanya. Itu makmum itu protes. Saya didudukkan. Kenapa harus 7? Kalau sampean mau 7 kali, lebih baik jangan sholat jamaah. Kasihan makmumnya yang ada di belakang. Ya. Nah, apalagi makmumnya ya seperti bangga teman. Bakti ini. Aduh ya kasihan ya. Jadi dulu pernah kami praktekkan ya. Akhirnya ini untuk latihan latihan sholat lama, rukuk sujudnya kita buat itu 21 kali ya. Ya apa-apa wis ya, sekitar 1/5 ya, 1/5-nya lebih sedikit ya. Kalau sholat istisqa ini adalah sholat yang disunahkan untuk minta hujan kepada Allah ya. Ya sholat istisqa ini dulu pernah kami praktekkan ketika masih ada di Jawa Tengah ya, dengan imamnya ini Romo Kiai Haji Maimun Zubair pertama kali ya. Kemudian yang kedua kali ketika musim kemarau panjang, Romo putranya beliau Romo Kiai Haji Najih Maimun Zubair ya. Ini yang imami. Terus ketika
sholat istisqa itu bawa anak-anak kecil, disuruh bawa hewan-hewan, kambing, pokoknya yang ada wis ya. Intinya itu ya, ini hewan-hewan ini sebagai tawasul sebenarnya. Mungkin Allah itu lebih kasihan kepada hewan-hewan yang tanpa berdosa daripada melihat kita. Jadi kalau kita bawa, kasihan kambingnya kok kurus, nanti lakunya nggak mahal. Kalau disembelih nanti ya dagingnya dapatnya sedikit, kasihan nanti orang-orang fakir banyak yang nggak makan daging. Nah, akhirnya Allah turunkan hujan kayak gitu ya. Kalau sholat sunnah rawatib ini jumlah rakaatnya ada 17. Yang pertama adalah 2 rakaat sholat sunnah fajar, maksudnya sholat sunnah qobliyah subuh ya. Ini kalau salafun sholih ya, ulama-ulama kita itu menganjurkan jangan sampai ditinggalkan ini 2 rakaat sebelum subuh ya. Karena apa? Pahalanya itu khairun minad dunya wa ma fiha ya. Pahalanya 2 rakaat sebelum sholat subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunianya Masya Allah ya, kalah. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Tapi ada riwayat yang lain, setelah zuhur ini juga disunahkan 4 rakaat. Soalnya ada hadis ya. Ada riwayat hadis yang kurang lebih artinya seperti ini. Siapa yang istiqomah mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat dengan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Ini. Terus 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar ini juga jangan sampai ditinggalkan. Soalnya di situ ada doa Rasulullah. Doa ini berlaku hingga akhir zaman. Jadi doa ini tidak habis, tidak expired. Soalnya doa-doa Rasulullah itu ada yang hanya untuk orang di zamannya, ada yang untuk sepanjang masa. Contohnya yang sepanjang masa ini. Kalau dalam hadisnya itu, kalau tidak salah bunyinya seperti ini ya. Rahimallahu mro'an shalla qabla al-asri arba'an. Au kama qala Rasulullah ya. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Nah, kalau sudah dapat rahmat ini enak ya. Rahmat ini kan belas kasihan Allah. Kebalikannya adalah laknat. Ya. Rahmat itu artinya didekatkan kepada surga. Ya. Kalau laknat dijauhkan dari surga. Ya. Orang itu kalau didekatkan kepada surga, ketika dia ini mendapatkan rahmat Allah, maka setelah itu semua amalnya ini akan membaik. Ibadahnya akan membaik dan terus menerus sampai akhir hayat husnul khotimah. Ini kalau orang dapat rahmat ya. Nah, kalau orang itu dapat laknat ya ini dia itu setelah dilaknat oleh Allah amalnya semakin memburuk. Jadi dia ini seperti terhalang dari semua pekerjaan baik. Ya. Contohnya ya setan. Setan ini sebenarnya kesalahannya itu ya kesalahannya tidak seberapa. Setan tidak pernah menyembah selain Allah. Ya. Setan itu iblis
di langit satu beribadah 1000 tahun. Di langit sekian ibadahnya berapa ribu tahun. Sampai terkenal di langit ini disebut abid, ahli ibadah. Iblis itu juga orang alim. Nah itu kenapa iblis ini kok dilaknat oleh Allah? Ya, karena dia membangkang, ya, tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Maka seketika itu Allah murka, langsung dijauhkan dari surga. Ya. Artinya harus masuk neraka. Nah ini, kalau manusia membangkang tidak mau sholat, ini masih diberi tempo oleh Allah, masih diberi waktu. Kenapa? Karena manusia tidak pernah melihat Allah. Ya. Kalau iblis sekali membangkang langsung dicap ahli neraka, karena sudah tahu Allah itu sudah melihat zatnya Allah, nah, dan sering bertemu dengan Allah, tapi kok berani membangkang. Nah ini ya, lain kalau orang itu sudah tahu, terus dia ini membangkang dengan yang belum tahu lah itu. Makanya dalam keterangan-keterangan kitab yang berhubungan dengan ta'limul muta'alim, kitab-kitab seperti itu orang alim kalau bermaksiat ini masuk neraka duluan sebelum penyembah berhala. Masya Allah ya, gawat ini. gawat ini ya. Nah, terus setelah itu, setelah 4 sholat qobliyah asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya. Kemudian 3 rakaat setelah sholat isya, yang salah satunya witir. Ya. Witir ini dikerjakan waktunya harus setelah sholat isya. Ya. Kalau sebelum sholat isya maka tidak dianggap. Ya. Tidak dianggap, nah, artinya tidak ada sudah. Ya. Nah, terus dilaksanakan kapan? Katanya dalam keterangan-keterangan witir itu penutup sholat malam kayak gitu ya. Kalau orang itu setelah sholat isya sudah witir, nanti malamnya ketika bangun tahajud maka tidak usah sholat witir lagi. Ya. Nah kalau orang itu belum witir, nanti di sepertiga malam akhir boleh sholat witir. Ya. Nah, terus ada sebagian orang ini tanya, ya, bagaimana kalau orang itu setelah sholat isya witir, apakah setelah kemudian ketika dia tahajud dia ini boleh untuk sholat lagi? Kan sudah ditutup, sudah ditutup dengan witir, boleh. Ya. Tapi sholatnya tidak pakai witir lagi, gitu ya. Sholatnya sholat sunnah mutlak. Nah ini. Dan intinya tahajud itu sebenarnya tidak harus sholat. Ya. Orang bertahajud itu bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan belajar ilmu agama, ya. Bisa dengan berzikir-zikir yang lain, membaca sholawat, itu bisa. Nah, intinya tahajud itu sebenarnya menghidupkan malam untuk ibadah. Meninggalkan tidur, menghidupkan malam untuk ibadah. Nah, kita ngaji kitab kayak gini, ini ya ibadah, ini ya zikir. Nah, jadi sholat witir ini dikerjakan setelah sholat isya. Kalau sholat witir minimal itu 1 rakaat. Kalau yang terbanyak sholat witir ini adalah 11 rakaat. Ini hadisnya sumbernya dari siapa? Dari Sayyidatuna Aisyah. Ya. Nah, kalau tidak, maknanya seperti ini ya. Saya tidak pernah melihat Rasulullah baik di dalam Ramadan atau di luar Ramadan sholat melebihi 11 rakaat. Itu yang dimaksud apakah tarawih? Yang dimaksud sebenarnya sholat witir. Karena hadis ini oleh Imam Al-Bukhari ditulis di bab sholat witir.
Jadi Rasulullah itu ya, ijma'nya para sahabat, ya, semua sahabat itu sepakat. Nggak janjian pun mereka sholatnya itu 20 rakaat. Ya, ijma' itu maksudnya apa? Kesepakatan para ulama bahwa ini seperti ini hukumnya. Dan mereka itu disyaratkan nggak ada kong kali kong. Nanti kalau kamu ditanya jawab seperti ini ya enggak. Jadi semua sahabat itu melaksanakannya itu 20 rakaat. Nah itu. Terus berarti sholatnya Rasulullah ini tarawih ditambah 11 rakaat. Otomatis pada waktu bulan Ramadan ini bisa jadi 31 rakaat. Kalau kita ya coplok dengkule. Mulai Rasulullah ya, ahli ibadah ya, menjadi panutan ya harus yang terbaik ya. Karena memang waktunya itu setelah sholat isya. Kalau belum isya kok sudah melakukan sholat witir, baik dia ini sengaja atau lupa, maka tidak dianggap mengerjakan. Ya. Nih, kalau sholat sunnah yang rawatib, yang muakkad, ya, yang kesunahannya itu sangat dikuatkan dan anjurannya memang jangan ditinggal. Ini ada 10. Kalau rawatib yang tidak muakkad itu kan tanda apa tambahannya kan zuhur 4 rakaat, setelah sholat zuhur 4 rakaat kan itu. Tapi kalau yang muakkad ini sebelum sholat zuhur 2 rakaat, setelah sholat zuhur 2 rakaat. Ya. Intinya bagaimana? Andai kan kita itu tidak bisa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur, dan 4 rakaat sebelum asar, paling tidak kita mengerjakan 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, dan 2 sebelum asar. Paling tidak itu sudah minimalnya, itu muakkad, jangan sampai ditinggal. Ya. Kalau menurut Imam Ghazali itu sholat sunnah itu adalah laba, ya. Laba. Terus kalau yang wajib-wajib itu adalah modal. Orang kalau berdagang modalnya kan harus kembali. Tapi jangan hanya modal doang. Harus ada laba. Kalau cuma modal saja yang kembali, ya ini namanya amal bakti Pancasila ini. Qauluhu wa thalathuna waqtin fila muakkadatun wallahu a'lam bishawab.